Itulah yang dimaksud dengan cerita fantasi, cerita fiksi namanya. Jadi sebelum tadi kita masuk itu di film saja itu sudah dibikin memang jenisnya sci-fi, action, drama, war, kemudian tadi komedi, salah satunya adalah fantasi. Seperti itu tadi apa Frozen itu kan fantasi, Harry Potter fantasi. Ada lagi satu itu siapa yang masih ingat filmnya itu yang warna biru-biru semua itu Avatar. Avatar itu kan fantasi dia. Dia kan manusia dulu, manusia asli ya kan? Manusia asli yang masuk ke dalam dunia avatar. Itu fantasi itu. Masa ada orang hidungnya panjang gitu kayak seperti itu ya. Itu semua fantasi. Fiksi tidak pernah terjadi. Itu yang dimaksud. Nah, cerita fiksi berarti cerita yang bersifat khayalan dari pengarang. Seperti tadi saya katakan, yang mana yang dimaksud khayalan? Contoh, tadi ada mangga madu misalnya itu, mangga madu. Udah tingginya itu mangga, ada jual dari tangga. Muncul biasa itu pikiran, seandainya saya punya sayap, saya akan terbang ambil mangga itu. Itu khayalan. Terciptalah manusia bersayap. Biasa dibikin cerita manusia bersayap itu. Itu dari khayalan semua, khayalan dari penulis. Gitu. Ini maksud. Apalagi biasanya orang yang ada hubungan cinta kasih ya, tapi LDRan, jauh-jauhan. Ada di sana, ada di sini. Aku telepon, lo di mana Ki? Iya. Apa dia bilang? Ya apa dibikinnya? Seandainya ada sayap, dia langsung terbang ke sana. Itu misalnya seperti itu. Itu khayalan. Seandainya ya. Jadi itu semua tercipta dari sana. Lanjut. Jadi di sini kita akan mengidentifikasi unsur fantasi itu. Unsur fantasi atau unsur ceritanya. Kalau unsur cerita ya masuk itu tema, judul, tokoh, watak, unsur cerita itu tadi tema, tokoh, watak, amanat, alur, iya kan? Alur maju mundur campuran, latar tempat, latar waktu, itu semua setting namanya ya. Jadi amanat itu semua adalah unsur itu yang kita akan bahas di materi ini, di bab 2 ini ya. Mengidentifikasi ciri-ciri dari unsur pembangun cerita fantasi ya. Jadi tujuan cerita fantasi adalah untuk menghibur pembaca dan meningkatkan daya imajinasi pembaca. Itu satu tujuannya. Untuk menghibur saja, untuk hiburan. Jadi jangan diambil hati. Diambil hati itu seperti dia. Ada cerita fantasi misalnya. Itulah cerita Harry Potter begitu kan. Pakai sihir bisa kasih terbang ini, pakai sapu bisa terbang. Itu hiburan saja. Jangan baper. Jangan dijadikan bahwa ambil kok sapu dari lantai 2, ambil sapu baru naik di situ baru lompat kok Harry Potter. Nah pokoknya karena itu cuma untuk hiburan, bukan untuk dilakukan. Itu namanya, itu yang dimaksud, cuma untuk menghibur. Kedua, untuk memancing daya imajinasi pembaca. Daya imajinasi itu pembaca. Jadi penulis itu berimajinasi. Kalau ceritanya bagus, imajinasi penulis itu akan dirasakan juga sama pembaca. Itu yang dimaksud. Jadi contoh, penulis jangan jauh-jauh ya. Saya mau saja, misalnya mau kelapa muda misalnya. Seandainya saya punya sayap, jadi saya menulis cerita. Di sebuah desa ada kelapa muda, tiba-tiba ada nenek-nenek membawa biji, makanlah biji itu nak. Setelah kamu makan biji itu, maka kamu akan bersayap. Misalnya seperti itu kan. Itu kan cerita ya. Punya sayap lalu terbang. Jadi kalau ceritanya bagus, orang yang membaca itu, wih bagaimana tuh kalau kita bersayap? Nah, makanya itu ceritanya Harry Potter bagus. Kenapa? Karena biasanya ada orang yang ikut berimajinasi seperti itu. Itu yang dimaksud. Itu dua. Jadi kalau ditanya, apa tujuan cerita fantasi? Satu, untuk menghibur saja. Yang kedua, untuk memancing imajinasi pembaca. Seperti itu. Itu yang kedua. Oke. Satu, mengidentifikasi ciri-ciri unsur membangun cerita fantasi. Cerita fantasi termasuk dalam teks narasi. Narasi sudah dijelaskan kemarin ya. Iya kan? Narasi, deskripsi, eksposisi itu kan sudah dijelaskan dah? Sudah kan? Sudah kan? Sudah yang waktu deskripsi itu kemarin ada 3, eksposisi, narasi, deskripsi ya kan? Masa mau dijelaskan ulang? Ada video buka dong. Ya kan? Narasi merupakan suatu teks pembentuk kisahan yang terdiri dari kumpulan cerita yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu sehingga menjadi suatu rangkaian cerita yang lengkap. Tujuan penulisan teks narasi, nggak usah ini, karena itu yang kemarin lagi kembali. Kita lanjut. Cerita fantasi memiliki alur seperti cerita narasi pada umumnya, namun berbeda ciri teks cerita fantasi yang membedakan dengan teks narasi. Adapun ciri-ciri umum teks fantasi sebagai berikut. Coba dilihat. A. Ide cerita bersifat terbuka sesuai daya khayal penulis atau tidak terbatasi oleh realita atau kehidupan nyata. Ini. Jadi cerita fantasi itu bebas. Tergantung dari khayalannya itu penulis. Penulis mau berkhayal kepalanya dirubah jadi Leonardo DiCaprio misalnya, jadi artis, ya berkhayal dia. Pokoknya bebas dia. Seperti itu. Ya, tidak terikat oleh kenyataan dan realita. Tidak terikat. Artinya begini, contoh tadi, manusia terbang pakai sayap. Itu kan realitanya kan tidak bisa seperti itu kan? Jadi dia tidak terikat dengan realita, maunya. Pokoknya meskipun tidak seperti itu saya mau bikin cerita begitu. Itu namanya cerita fantasi. Itu yang pertama. Yang kedua, bersifat sederhana namun mampu menitipkan pesan yang menarik. Lanjut, memiliki setting dan perangkat cerita yang jauh dari kenyataan. Ini settingnya atau alur ceritanya itu dia jauh dari kenyataan. Jauh. Kenapa saya bilang jauh dari kenyataan? Tidak nyata, maksudnya tidak nyata.
Manusia bisa terbang, manusia bisa naik sapu, manusia kayak kesulas, itu kan jauh dari kenyataan. Tidak ada di dunia nyata seperti itu yang dimaksud. Lanjut, menguatkan unsur fantasi melalui logika cerita dan konflik. Penokohan terkesan berlebihan baik dalam hal karakter, jenis maupun dinamika sosialnya. Berlebihan itu maksudnya dibuat-buat. Contoh, kalau raksasa dibikin besar sekali misalnya, ya kan? Kalau kurcaci dibikin kecil sekali. Itu yang dimaksud. Artinya dibikin berlebihan. Kalau misalnya Pinocchio itu kan fantasi tuh. Itu kan fantasi. Dia kalau bohong hidungnya panjang. Ada orang yang bikin sampai panjang sampai ke tanah misalnya begitu. Itu dibikin karakter yang berlebihan. Oke. Lanjut, bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan cerita fantasi dibangun dengan. Jadi ekspresif, artinya ekspresif itu kita bisa membayangkan bahwa yang terjadi seperti ini. Jadi dari ekspresi yang dilakukan sama tokonya itu loh, itu yang dimaksud. Jadi kita sebagai pembaca bisa membayangkan, dia sementara mengajungkan apalagi namanya tongkat saktinya. Nah, itu dibicarakan di situ, digambarkan. Jadi kita bisa berkhayal, ya bentuknya dia begini, dia angkat tangannya satu, itu yang dimaksud. Ekspresif. Kemudian apa lagi? Ragam percakapan. Jadi di dalam ada percakapannya itu, di novel itu ada percakapan biasa. Jadi di sinilah unsurnya: tema, alur atau plot, tokoh penokohan, latar atau setting, sudut pandang, amanat, gaya bahasa. Ini semua adalah unsur. Inilah yang dimaksud dengan unsur apa? Intrinsik. Jadi dua ya, ada dua. Jadi ada dua unsur dalam sebuah cerita atau karangan, ada namanya unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik itu dia betul-betul ada di dalam cerita. Ini yang dimaksud tema, alur atau plot. Alur itu jalan cerita, bisa dilihat dibaca sendiri di sini. Tokoh itu dan penokohan masuk watak di situ juga. Latar, tempat atau setting atau waktu juga masuk. Sudut pandang, penempatan si pencerita dalam kisah, misalnya sebagai orang pertama atau kedua dengan mengusahkan diri sebagai bagian dari cerita ataupun tidak. Contoh, saya bikin cerita begini. Ini yang dimaksud sudut pandang, karena jarang, tidak pernah di kelas 6 dulu kan. Sudut pandang itu begini. Saya penulis ya. Saya menulis sebuah cerita yang saya juga ikut di dalamnya. Paham maksud saya? Ada kan cerita itu penulis cuma menceritakan saja. Si Anu itu misal tokonya si B, si A, si C. Dia ceritakan saja itu kisahnya si A, si B, si C. Tanpa tokonya itu tanpa penulis itu tidak ada di dalam. Itu yang tiga itu tidak ada di situ penulis. Iya kan? Nah, kalau yang sudut pandang ini di mana tempat itu penulis, dia masukkan dirinya. Jadi dia menceritakan ada dirinya di dalam. Contoh, saya adalah seorang guru, oke? Saya adalah seorang guru. Saya seorang guru SD yang mengajar di SD Impres Baraya 1 sudah 10 tahun. Inilah kisah saya. Misalkan seperti itu ya. Inilah kisah saya. Pada suatu hari, ini diceritakan mulai kuliah dan lain sebagainya. Nah, itu kan penulis yang ikut di dalamnya. Jadi di sini kan diceritakan apakah orang pertama atau orang kedua. Kalau orang pertama berarti apa? Dia tokoh utamanya. Itu yang dimaksud. Itu yang maksud sudut pandang. Ya, itu maksud sudut pandang. Amanat tidak usah dijelaskan karena ini sering dijelaskan dulu. Gaya bahasa adalah pemilihan kata atau diksi dalam karya sastra. Biasanya dicirikan dengan penggunaan majas. Ini majas itu ada banyak. Ada majas. Majas itu gaya bahasa dan biasanya perumpamaan dalam sebuah ungkapan. Contoh, saya kasih contoh paling sederhana. Untuk wanita yang cantik misalnya, wajahnya bagaikan rembulan yang bersinar terang. Itu kan majas. Adakah wanita yang mukanya seperti bulan? Tidak ada kan? Tapi yang dimaksud di situ mukanya terang. Oke, apalagi kulitnya putih bersih bagaikan beras misalnya. Beras yang tidak ada kutunya tuh. Maksudnya beras putih maksudnya itu. Itu yang dimaksud. Jadi majas itu adalah perumpamaan dari yang sebenarnya. Perumpamaan dari yang sebenarnya. Lebih dihaluskan. Contoh lagi. Rajinnya itu anakku. Kenapa Bu? Rajin sekali. Itu kalau sudah makan. Nah, tinggal di piringnya di meja. Itu apa? Namanya majas. Ada majas namanya dulu majas yang di dalamnya itu sindiran halus. Jadi nanti ada materinya sendiri. Ada majas hiperbola, majas personifikasi, itu ada tapi belum di sini. Itu akan dijelaskan, saya jelaskan nanti. Jadi ada majas hiperbola, personifikasi, itu ada. Nah, ada memang materinya. Yang jelas majas itu artinya adalah perumpamaan yang dibikin lebih halus dari yang sebenarnya. Oke. Masuk gaya bahasa. Oke, mengidentifikasi jenis cerita fantasi. Teks cerita fantasi dapat digabungkan menjadi dua, yaitu berdasarkan kesesuaian dengan dunia nyata dan latar cerita. Berdasarkan kesesuaian dengan dunia nyata, fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada kategori ini semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Dalam cerita fantasi total, nama tokoh, objek, dan latar tempat dalam cerita tersebut merupakan rekaan pengarang. Contoh, semua total, tidak ada nyata sedikit pun. Kalau Avatar, filmnya Avatar masih ada nyata di situ. Iya kan? Kan dia ada kehidupan manusia dulu kan? Nanti itu baru masuk ke dunia Avatar, kan seperti itu. Itu tidak total. Itu berdasarkan latar kan dua. Ada latar, ada total.
Ya, ini jenis fantasi ya. Ada latar mengikuti latar, ada mengikuti latar cerita dan total fantasi. Kalau total fantasi, semua fantasi. Tidak sedikit menyangkut dengan kehidupan nyata. Baik tempatnya, orangnya, namanya, semua fantasi. Ya, contoh apalagi itu filmnya yang menceritakan tentang, kalau pernah lihat, menceritakan tentang sekte. Misalnya manusia lahir, apakah dia masuk pejuang? Saya lupa namanya itu. Apakah dia masuk pejuang, masuk pemelihara? Kalau pemelihara dia masuk jadi dokter yang mengobati semua orang, itu saya lupa itu. Saya lupa nama ceritanya, itu pokoknya tidak ada di situ nyata. Semua memang manusia yang perankan, tapi semua fantasi. Jadi misalnya itu kalau anak lahir dipotong, diambil darahnya, kemudian dimasukkan, di situ kelihatan apakah dia masuk sekte. Jadi dia akan pisah sama orang tuanya. Misalnya orang tuanya sekte hukum, dia masuk sekte pejuang misalnya. Jadi dia harus dipisah. Itu semua ada film, saya lupa sekali namanya itu. Cerita fantasi juga. Nah, itu semua fantasi total. Jadi tidak ada betul yang begitu banyak, tidak ada seperti itu ya. Jadi itu yang dimaksud. Tempatnya juga tempatnya juga tidak ada nyata. Karena di situ kita berbicara tempat, misalnya dunia luar. Dunia luar itu berarti di situ penuh dengan binatang yang bisa bicara, itu kan seperti itu kan. Itu semua fantasi total. Jadi tidak ada unsur kehidupan nyata di dalam. Itu yang dimaksud. Lanjut, yang kedua, berdasarkan latar cerita. Itu tadi total. Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibedakan menjadi dua, yaitu jadi latar cerita itu dibagi dua lagi. Yang pertama, latar lintas waktu, berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu berbeda, misalnya masa kini, zaman prasejarah, masa kini dan masa 40 tahun mendatang atau futuristik. Nah, ini latar lintas waktu. Ini biasanya dijadikan cerita fantasi orang film yang The Time Machine. Pernah lihat filmnya Time Machine? Mesin waktu. Kehidupan nyata dulu, dia cerita kehidupan nyata kan? Iya, seorang pemuda di kehidupan nyata. Ternyata dia dapat gua. Dia dapat gua itu di kota, sudah kota ceritanya. Sudah kota, dia dapat gua, masuk di gua itu, ternyata di dalam ada seperti lubang. Di situ ada dua lubang. Yang pertama lubang warna merah, yang kedua lubang warna hijau. Ternyata lubang warna merah itu adalah untuk masa lalu. Warna hijau itu untuk masa depan. Dia berada di masa sekarang. Nah, ini yang dimaksud, lintas waktu. Jadi ceritanya itu anak muda, dia dulu masuk di warna merah. Ternyata dia masuk di warna merah itu masa yang lalu. Dia melihat di situ apanya? Dia pada saat mamanya sama bapaknya belum menikah. Dia lihat di situ. Dia tidak dikenal. Kan ceritanya dia masuk itu dewasa dia. Sama ceritanya Avengers itu yang kembali itu Endgame kan? Dia kan kembali ke masa lalu. Masa tahun 2012, sampai Tony Stark ke masa pada saat bapaknya itu masih jadi ilmuwan, masih ada itu. Itu yang dimaksud. Seluruhnya ini cerita, dia kembali masuk ke masa depan. Masuk di masa depan, dia temukan di situ dirinya mati muda. Tidak ada nih itu anak. Jadi dia cari dirinya di mana? Dia cari informasi kiri kanan, ternyata dia dapat kuburannya. Ternyata tahun sekian meninggal ki. Itu. Ceritanya di situlah berlanjut. Dia mau rubah itu kehidupan yang itunya supaya kehidupan masa depannya itu berubah. Artinya tidak cepat mati. Nah, itu. Dia mundurlah ceritanya. Dia cari kenapa dia bisa mati. Dia dapatlah di situ orang yang membunuhnya, orang yang tabrak dari mobil apa. Dia kembali ke masa sekarang, masanya pada saat itu, dia cari duluan, baru dia bunuh. Langsung berubah, dia langsung hidup kembali di sana, karena yang membunuh dia sudah mati. Nah, itu kan cerita tidak masuk di akal kan? Iya, tapi itulah namanya fantasi, yang dimaksud. Yang dimaksud dengan lintas waktu. Kemudian, latar sezaman, perhatikan, latar sezaman yang digunakan satu masa fantasi masa kini, fantasi masa lampau, dan fantasi yang akan datang, atau futuristik. Latar lintas waktu menceritakan fantasi menggunakan dua latar, yaitu latar berbeda, latar waktu berbeda. Kemudian latar kedua, latar sezaman, berarti latar digunakan satu masa. Sezaman itu satu masa, maksudnya itu tahun yang menceritakan pada masa itu. Contoh, langsung muncul film, misalnya film ya, langsung pada masa itu. Bukan lagi dia bilang berapa tahun yang lalu atau berapa tahun ke depan, tidak, pada masa itu. Dan ada di situ, misalnya pada zaman itu dia bikin robot kah, atau bikin binatangnya bisa bicara dan lain sebagainya, itu tapi satu zaman. Dia tidak mundur ke belakang dan tidak maju, itu namanya satu zaman. Jadi ikut latar ya. Jadi kalau ditanya sekali lagi kesimpulannya di sini, karena sudah selesai penjelasannya, kalau fantasi itu ada dua jenisnya. Fantasi total dengan fantasi yang ikut dengan latar. Kalau fantasi total, semua total fantasi. Kalau latar berarti dia ikut zaman. Ada yang satu zaman, ada yang pertama tadi itu zamannya akan datang sama masa lalu itu. Jadi maksud ya. Kalau yang intrinsiknya tadi, unsur intrinsiknya ini nih, tema, alur plot, tokoh-tokohan, latar. Tema tidak usah saya jelaskan karena kalian juga sudah tahu. Alurnya juga apakah maju ataukah mundur ataukah campuran, itu kan sudah dijelaskan dulu semua kan?
Jadi tidak usah dijelaskan. Tokoh dan penokohan itu tokoh, kemudian wataknya juga bagaimana, latar atau setting itu yang dimaksud tadi ya, apakah latar tempat atau latar waktunya. Kemudian sudut pandang itu yang saya maksud tadi, sudut pandang apakah penulis masuk di dalamnya cerita itu ataukah penulis cuma sebatas menceritakan kisah orang lain. Itu yang dimaksud sudut pandang. Kalau dia masuk di dalamnya, apakah penulis ini orang pertama atau orang kedua? Kalau orang pertama berarti dirinya Mentong yang dia ceritakan dan dia menjadi tokoh utama di dalam. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Kemudian amanat. Amanat saya tidak usah jelaskan, kalian sudah tahu. Gaya bahasa tadi adalah majas. Majas atau perumpamaan untuk menghaluskan sebuah ungkapan kepada orang lain. Ih jelek nu. Tidak mungkin. Kita bilang sama itu. Jeleknya itu orang. Atau misalnya malu-malu tongki bilang sama orang, "Wih, cantiknya itu orang putihnya. Putih sekali, kecil-kecil putih." Bilang iya kayak beras, kecil-kecil putih. Bilang tidak kayak tai cicak, kecil-kecil putih. Hendak. Jadi dia menghaluskan sebuah ungkapan kepada orang, itu namanya majas. Majas itu ada jenisnya lagi. Personifikasi, hiperbola, dan lain-lain. Itu akan ada pembahasannya tersendiri. Oke? Cukup ya untuk penjelasannya. Silakan masuk latihannya di sini. Ada di halaman perhatikan sebelum masuk itu. Ini penting. Coba bagian kedua ya. Menelaah kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Jadi di sini ada 4 kaidah kebahasaan. Ini ilmu bahasa. Ini ilmu bahasa, artinya ilmu bahasa, ilmu yang harus kamu tahu. Karena kenapa? Kalau kamu masuk jurusan bahasa atau guru bahasa Indonesia, ini semua harus kuasai. Kita berbicara juga berbicara misalnya kita masuk di kantor ataukah menjadi juru bicara, misalnya pekerjaan kita nanti jadi juru bicara orang hebat misalnya kan, juru bicara presiden kah, juru bicara direktur kah, atau juru bicara siapa kah, itu kita tahu ilmu bahasa seperti ini. Coba dilihat. Bagian A, kata kerja. Kata kerja merupakan kata yang menyatakan makna perbuatan, pekerjaan, tindakan, proses, atau keadaan. Saya mengangkat ini, kata kerja. Ya kan? Saya mengangkat botol, kata kerja. Saya, apalagi, saya memasak nasi, itu kata kerja. Itu yang dimaksud, jadi pekerjaan. Nah, di sini yang saya mau jelaskan itu jenis kata kerja itu ada 2. Ada namanya kata kerja transitif, dan ada namanya kata kerja intransitif. Iya kan? Pernah dijelaskan dulu di kelas 6 dulu ini kan? Pernah tidak? Tidak pernah, ini kan materi kelas 6 dulu. Jadi kata kerja, di sini ada 2 kata kerja, yaitu intransitif adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek dalam kalimat, dan kata kerja transitif. Mana kata kerja transitif itu? Kata kerja transitif adalah kata kerja yang memerlukan kata benda sebagai objek dalam kalimat. Contoh, perhatikan. Perhatikan baik-baik. Jadi ada 2 kata kerja. Transitif memerlukan objek, intransitif tidak memerlukan objek. Contoh, saya mengangkat. Pekerjaannya di situ apa? Mengangkat. Itu transitif atau intransitif? Intransitif, karena memerlukan objek. Apa yang kamu angkat? Saya mengangkat. Pasti timbul pertanyaan. Apa yang kamu angkat? Berarti saya harus bilang saya mengangkat botol. Berarti botol ini adalah objek. Botol ini adalah objek. Makanya dia apa? Transitif. Berarti dia memerlukan objek. Saya memasak. Berarti dia transitif karena dia butuh objek di situ. Apa nu masak? Akan memunculkan pertanyaan kan? Apa nu masak? Nasi kah? Sayur kah? Ikan kah? Nah, intransitif itu yang mana? Yang tidak memerlukan objek. Ada yang bisa kasih contoh coba? Ini materi kelas 6 dulu. Saya tidak tahu kamu diajarkan atau tidak. Ada? Ada yang bisa kasih contoh? Ini ilmu bahasa. Apa? Saya berjalan. Apakah butuh objek? Apakah butuh objek? Saya berjalan. Apakah butuh objek? Hah? Apakah butuh objek? Saya berjalan. Coba. Apakah butuh objek? Saya berjalan. Itu berjalan kan kata kerja kan? Iya kan? Saya berjalan. Saya lompat. Apakah butuh objek? Saya lompat? Tidak. Kecuali saya bilang, saya melompati. Butuh objek. Tapi kalau saya bilang saya lompat, tidak butuh objek kan? Saya lompat. Apa melompati? Saya kan tidak bilang saya melompati. Saya cuma bilang saya lompat. Itu tidak butuh objek. Berarti dia adalah apa? Intransitif. Itu yang dimaksud. Jadi ada kata kerja yang butuh objek, ada kata kerja yang tidak butuh objek. Apalagi? Ayo coba. Kalau transitif banyak sih. Intransitif coba. Satu orang satu. Coba, kau coba. Berpikir salah kau. Coba pikir. Yang tidak butuh objek. Saya pergi. Hah? Saya pergi. Saya? Saya pergi. Pergi. Kecuali kalau bilang saya mau pergi. Hah? Saya mau pergi. Saya pergi, saya mau pergi. Kalau saya bilang saya tidur, Saya tidak intransitif.
Intransitif. Kalau saya bilang saya menidurkan, butuh objek kan? Siapa yang mau tidurkan? Anakmu atau istrimu misalnya. Iya kan maksudnya? Iya, ketawa. Gitu ya, itu dimaksud. Saya tidur, tidak butuh objek. Itu yang dimaksud. Ya. Paham sampai sini ya? Paham ya perbedaan transitif dengan intransitif ya? Oke, bagus. Lanjut, yang kedua, menggunakan kata sandang. Kata sandang merupakan kata yang dipakai untuk membatasi kata benda. Contoh, si ganteng, sang ratu, dan sang permaisuri. Kata sandang itu tadi, si, sang. Itu masuk. Si kamu, si dia, itu kata sandang. Fungsinya apa? Fungsinya apa di situ? Fungsinya untuk membatasi kata benda. Si dia, si dia, si dia, si ganteng, si cantik. Nah, seperti itu. Apalagi? Sang permaisuri. Nah, itu kata sandang namanya. Sang raja. Ya kan? Sang raja. Itu kata sandang seperti itu. Jadi di situ terikat dia ya. Perhatikan itu terikat. Kita tidak bisa neko-neko. Dia ada memang. Si dan sang itu ada memang dia. Yang namanya kata sandang. Dia terikat ya. Lanjut. Menggunakan kata hubung. Nah, ini yang sering ya, ini sering muncul. Kata hubung atau konjungsi, jadi kata hubung itu sama dengan konjungsi. Jadi jangan bingung kalau kau dengar, coba berikan satu konjungsi. Jangan kau bilang sakit mata. Sebentar kau bilang ini konjungtivitas bukan. Konjungsi itu kata hubung. Jadi jangan bingung, itu istilah sih. Jadi konjungsi itu artinya kata hubung. Konjungsi adalah kata tugas yang berfungsi menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, dan kalimat dengan kalimat. Kata hubung antar klausa biasanya terletak di tengah-tengah kalimat. Sedangkan kata hubung antar kalimat terletak di awal kalimat setelah tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Coba sekarang buka HP-mu. Ada kuota? Ada. Yang tidak ada kuota boleh pakai wifi saya. Ada di situ anunya tuh. Oke, sekarang semua mencari contoh kata hubung. Coba. Semua mencari contoh kata hubung. Jadi kalau antar klausa atau antar kata itu dan misalnya saya dan dia itu kan kata hubung ya. Saya dan dia berarti dia dan saya. Maksudnya dua orang gitu. Itu kan kata hubung antar kata. Kalau antar kalimat lain lagi. Contohnya tadi apa? Sebelumnya apa lagi? Sebelumnya, selanjutnya. Bila mana? Jadi misalnya begini, ada penjelasan. Misalnya kita menjelaskan. Saya akan pergi ke rumah nenek. Selanjutnya setelah dari rumah nenek, selanjutnya saya akan pergi ke rumah kakak sepupu. Itu kata hubung satu kalimat dengan kalimat lain. Paham maksud saya? Jadi satu kalimat dihubungkan dengan kalimat lain. Kalau antar kata tadi, satu kata dihubungkan dengan kata lain. Aku itu kan satu kata. Kamu itu satu kata. Aku dan kamu. Aku dan kamu, nah itu aku dan kamu, dan itu adalah penghubungnya. Jadi kata dengan kata. Kalau kalimat seperti tadi, besok saya akan pergi ke rumah nenek. Setelah itu atau selanjutnya saya akan berangkat ke rumah sepupu. Kalimat dengan kalimat, itu yang dimaksud. Itu namanya kata hubung atau konjungsi. Oke, lanjut. D. Kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung merupakan sebuah kalimat yang berasal dari hasil kutipan langsung, pembicaraan persis dengan yang diucapkan. Adapun kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Contoh, kalau bicara kalimat langsung misalnya, saya bicara, hei kamu, Kaidul, coba kamu berdiri dari tempat dudukmu, itu kalimat langsung. Kenapa kalimat langsung? Karena itu keluar dari saya langsung. Paham maksud saya? Yang mana kalimat tidak langsung? Hei Kaidul, Nabila mamamu, itu tidak langsung kan? Kaidul, Nabila mamamu, kalau pulang koles, jangan kau pergi berenang di got, misalnya begitu. Misalnya tak? Berarti itu kalimat tidak langsung karena saya menyampaikan perkataan mamanya Kaidul ke Kaidul. Jadi saya cuma pembuat berita. Maksudnya yang membuat berita tersebut dari mamanya Kaidul ke Kaidul. Itu tidak langsung. Kalau langsung Kaidul, saya mamanya Kaidul. Kaidul, kalau pulang kona yang aku tinggal langsung ke pulang di rumah. Saya mamanya misalnya. Berarti itu adalah kalimat langsung dari saya ke Kaidul. Itu yang maksud. Sudah paham sampai sini ya? Sekarang terakhir tambahan. Kalimat langsung dengan kalimat tidak langsung pada sebuah percakapan itu ditandai dengan apa? Kalau kalimat langsung ditandai dengan tanda petik. Tahu petik? Petik dua begini. Tanda petik. Kalau ada tanda petik dua di antara dua petik itu berarti dia kalimat langsung. Biasanya ada di percakapan. Ya, seperti itu. Kalau dia petik dua dalam dua tanda petik begitu, berarti itu adalah kalimat langsung dari
tokoh itu yang berbicara di depannya seperti itu. Ya, itu sudah paham lah semua. Buka videonya kembali nanti. Cukup untuk penjelasan hari ini. Silakan kamu lagi.